Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki bab yang baru yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini adalah bahan yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Coba kamu pikir, apa ya kebutuhan manusia yang tidak berasal dari alam? Coba kamu pikir. Ada tidak ya kebutuhan manusia yang tidak berasal dari alam? Tidak ada ya. Tidak ada kebutuhan manusia yang tidak berasal dari alam. Baik itu makanan, pakaian, rumah, bahkan perhiasan sekalipun itu semua berasal dari alam. Nah, oleh sebab itulah pentingnya kita belajar mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya, jenis asalnya, berarti siapa yang memproduksi asalnya, itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam atau SDA hayati dan juga SDA non hayati. SDA hayati itu berasal dari makhluk hidup, sedangkan non hayati itu bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, yang berasal dari makhluk hidup atau hayati itu adalah sumber yang berasal dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme, misalnya bakteri ya, dan juga minyak bumi. Kalau dari tumbuhan kita memperoleh apa? Misalnya makanan ya, ada bahan pokok kita, misalnya beras, ada juga yang gandum, sagu. Nah, sayur-sayuran itu juga berasal dari tumbuhan. Sedangkan dari hewan kita mendapatkan daging. Misalnya ya daging hewan ayam, kambing, ataupun ikan. Sedangkan mikroorganisme kita juga memanfaatkan sumber daya alam dari mikroorganisme. Mikroorganisme itu misalnya bakteri. Loh, kok bakteri, Bu? Bukannya bakteri itu jahat? Nah, tunggu dulu. Bakteri memang ada yang jahat, misalnya bakteri penyebab sakit perut. Tapi bakteri juga ada yang baik. Misalnya bakteri yang ada di usus besar ya, itu ada bakteri yang membantu membusukkan sisa makanan. Nah, itu bakteri yang baik. Ada juga bakteri yang biasanya ada di susu. Kalau kamu minum yogurt, nah itu juga kan hasil fermentasi atau hasil percampuran dengan bakteri. Jadi, mikroorganisme tersebut, bakteri tersebut juga kita dapatkan dari alam. Begitu juga dengan minyak bumi. Seperti bab yang sebelumnya, minyak bumi pada dasarnya kita dapatkan dari hasil makhluk hidup. Misalnya ini batu bara itu dari tumbuh-tumbuhan yang dia terendam dalam rawa, kemudian selama ribuan tahun dia akan membentuk batu bara. Kemudian juga ada gas alam dan juga minyak mentah. Itu pernah kita bahas di bab yang sebelumnya. Kemudian SDA non hayati atau yang berasal bukan dari makhluk hidup. Misalnya apa? Tanah. Nah, tanah itu biasanya hasil dari batu yang terkikis dan batu itu berasal dari bumi. Kemudian non hayati ada juga batuan, ya, batu-batuan. Kemudian air juga bukan dari makhluk hidup, dan yang selanjutnya adalah logam. Misalnya emas, perak, besi, tembaga, nikel, timah, aluminium. Nah, itu semua berasal bukan dari makhluk hidup atau non-hayati. Nah, sedangkan berdasarkan ketersediaan di alam, artinya selalu tersedia atau tidak selalu tersedia. Nah, itu SDA atau sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. SDA yang dapat diperbarui itu yang terus tersedia meskipun terus-menerus dipakai. Sedangkan SDA yang tidak dapat diperbarui adalah SDA yang akan habis jika terus-menerus digunakan. Mirip ya seperti pembahasan kita pada saat energi. Contoh SDA yang diperbarui itu misalnya yang berasal dari tumbuhan, hewan. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa tumbuhan dan hewan itu diperbarui? Karena hewan bisa punya anak lagi ya, bisa punya anak, anak. Nah, jadi itu terus-menerus ada. Tumbuhan juga demikian.
Lalu air juga tidak akan habis. Kenapa? Karena air mengalami yang namanya siklus air atau hidrologi. Itu akan kamu pelajari di kelas 5. Jadi air itu sebenarnya terus-menerus berputar, dan walaupun kita minum, kita akan keluarkan, naik lagi ke awan, dari awan turun lagi menjadi air hujan, kembali lagi menjadi air, dan terus-menerus seperti itu. Yang lainnya yaitu cahaya matahari. Sedangkan SDA yang tidak diperbarui itu biasanya yang berasal dari bahan tambang, besi, intan, ada juga logam yaitu emas, perak, besi, dan juga bahan bakar fosil ya, itu tidak dapat diperbarui. Oke, demikian pembahasan kita untuk hari ini, yaitu mengenai jenis-jenis sumber daya alam.